Baik, selamat siang Bu Julister, selamat siang juga teman-teman semua. Baik, pada kesempatan kali ini kami melalui video ini akan mempresentasikan hasil dari proyek perencanaan strategi sistem informasi dari kelompok kami. Di mana proyek PSSI ini kami mengambil materi untuk mengintegrasikan sistem ERP dengan artificial intelligence atau AI dengan menggunakan perusahaan Tesla sebagai bagian dari penelitian kami, di mana perusahaan yang kami pilih Tesla karena saat ini Tesla merupakan salah satu perusahaan yang paling dekat dengan teknologi, di mana menjadi pionir atas berbagai teknologi saat ini. Sebelum kita masuk ke dalam presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laura Rifana dengan NIM 2022502488. Saya Brian Christopher dengan NIM 2022-588. Saya Aslam Monokopit dengan NIM 2022-5087. Saya Ciri Samadina Siombing dengan NIM 2022-50242. Saya Prayoga Dinugraha dengan NIM 2022-50378. Baik, langsung saja kita mulai ke dalam presentasinya. Saya serahkan kepada pembicara berikutnya. Baik, saya akan memulai dengan materi kita. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang PSSI, atau bisa dikenal sebagai Perencanaan Strategi Sistem Informasi. Jadi PSSI ini adalah pendekatan strategis yang dirancang untuk membantu organisasi dalam memanfaatkan sistem informasi untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Menurut Ward dan Peppard, PSSI bertujuan untuk meningkatkan efisiensi melalui otomatisasi proses, mendukung pengambilan keputusan, dan meningkatkan daya saing organisasi dengan teknologi inovatif. Jadi, proses PSSI dimulai dari analisis lingkungan bisnis dan teknologi, dilanjutkan dengan pengembangan strategi TI, manajemen proyek, dan terakhir evaluasi berkala dan pengendalian. Next. Baik, ini adalah perusahaan yang kami pilih atau adalah Tesla Incorporation. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2003 oleh Martin Eberhard dan Mark Tarpenning dengan nama perusahaan yang diambil dari fisikawan Nikola Tesla. Jadi visi perusahaan adalah mempercepat transisi dunia menuju energi berkelanjutan melalui kendaraan listrik dan solusi energi bersih. Baik, produk awal dan keberhasilan Roadster. Tesla Roadster mengubah permainan. Pada tahun 2008, Tesla memperkenalkan Roadster, mobil sport listrik pertama mereka, menggabungkan teknologi canggih dan performa luar biasa. Roadster menunjukkan kepada dunia bahwa mobil listrik bisa menjadi pilihan yang menarik bagi para pengemudi yang mencari performa tinggi. Performa dan jarak tempuh yang mengesankan dari Roadster ini adalah merupakan salah satu fitur terbesar dari Tesla Roadster adalah kemampuannya untuk menempuh jarak yang jauh dengan sekali pengisian. Dengan jarak tempuh sekitar 245 mil per pengisian, Roadster dapat memberikan bukti konkret bahwa mobil ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga praktis untuk digunakan pada kehidupan sehari-hari. Dan Roadster dengan cepat menarik perhatian global dari penggemar mobil, media, dan industri otomotif secara keseluruhan. Keberhasilan Roadster tidak hanya membuka pintu bagi kesuksesan Tesla sebagai perusahaan, tetapi juga mendorong persaingan di industri otomotif untuk mulai serius mempertimbangkan teknologi listrik. Selanjutnya, peluncuran Model S. Diluncurkan pada tahun 2012, Model S adalah sedan listrik mewah dengan efisiensi energi tinggi, teknologi canggih, dan fitur keselamatan unggul. Model S mendapatkan penilaian keselamatan tertinggi dari NHTSA. Pada tahun 2015, Tesla memperkenalkan Powerwall, Powerpack, dan SolarRoof sebagai solusi energi bersih. Powerwall menyediakan penyimpanan energi untuk rumah, sementara Powerpack melayani kebutuhan skala besar untuk bisnis dan utilitas. Tesla mengembangkan model kendaraan lainnya seperti Model X atau SUV, Model 3 atau sedan terjangkau, Model A, Model Y atau crossover, dan Cybertruck atau truk pickup futuristik yang menunjukkan komitmen terhadap inovasi dan kualitas. Tesla membangun jaringan stasiun pengisian cepat atau supercharge di seluruh dunia
untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik yang memungkinkan perjalanan jarak jauh dengan nyaman. Sistem autopilot Tesla menawarkan fitur bantuan pengemudi canggih dengan pembaruan perangkat lunak berkala dengan bertujuan mencapai kendaraan otonom penuh. Jadi, Tesla ini telah menjadi simbol inovasi dan industri otomotif dan energi melalui komitmen terhadap keberlanjutan dan visi jangka panjang untuk energi bersih, memimpin revolusi energi global menuju masa depan yang lebih hijau dan efisien. Selanjutnya, ada executive summary. Dalam era industri yang berkembang pesat, Tesla menghadapi kebutuhan mendesak untuk memperbarui infrastruktur guna tetap relevan dan bersaing. Proyek ini bertujuan mengimplementasikan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP terintegrasi dengan kecerdasan buatan atau AI dan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Dengan ERP yang terintegrasi, Tesla dapat memberikan layanan pelanggan yang lebih baik melalui personalisasi dan analisis data canggih. Ini akan memperkuat keunggulan kompetitif Tesla, mempercepat inovasi, dan menjaga kualitas produk serta layanan. Kami merekomendasikan implementasi ini untuk memastikan Tesla tetap menjadi pemimpin di industri otomotif dan teknologi, serta memenuhi ekspektasi pelanggan yang semakin tinggi. Baik, berikutnya saya akan membahas seperti apa cakupan dari proyek InScope untuk yang kami buat saat ini. Proyek implementasi sistem Enterprise Resource Planning yang terintegrasi dengan AI di Tesla mencakup beberapa elemen penting, di mana di sini akan dijelaskan 2 elemen. Yang pertama, ini akan dilakukan analisis terlebih dahulu terkait dengan kebutuhan Tesla dari berbagai departemen, di mana hal ini bertujuan untuk nantinya pada tahap kedua atau cakupan kedua kita akan melakukan perancangan. Sehingga pada proyek ini kita hanya akan melakukan upaya penyelidikan dan perancangan. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui apa saja kebutuhan dari tim manajemen, kemudian tim sumber daya manusia, tim rantai pasok, dan lain-lain. Di mana tentunya dalam hal ini kami ingin mengetahui secara mendalam apa saja yang dibutuhkan oleh tim Tesla untuk mengedepankan ERP mereka yang terintegrasi dengan AI. Kemudian untuk bagian berikutnya pada cakupan kedua, sistem perencanaan ini akan kita buat dengan konsep perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan pada cakupan pertama. Sehingga pada cakupan ini hanya akan memuat 2 poin. Poin pertama adalah analisis kebutuhan, dan poin kedua adalah perancangan seperti apa sistem tersebut akan dibuat sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, cakupan proyek outscope, di mana ini akan membahas apa yang tidak ada dalam proyek perencanaan kami. Di mana dalam hal ini kami akan mengecualikan beberapa poin seperti pengembangan produk baru atau perubahan yang signifikan pada produk yang ada. Sehingga di sini fokus kami hanya untuk mengubah seperti apa sistem manajemen Tesla dari sisi ERP biasa yang terintegrasi dengan AI untuk saat ini. Namun kami tidak memberikan sebuah saran ataupun mengendalikan seperti apa Tesla akan berkembang di kemudian hari, dan kami hanya ingin menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini melalui integrasi AI, dan kami tidak bertanggung jawab dan tidak ingin menyelesaikan atau merubah seperti apa struktur organisasi dan lainnya pada Tesla di kemudian hari. Tentunya di sini juga kami tidak akan membuat rancangan ataupun membuat seperti apa ERP tersebut. Kami hanya akan memberikan rancangan apa yang kami pikirkan terkait dengan Tesla ini sendiri dan apa yang ingin kami buat berdasarkan analisis yang sudah kami lakukan pada cakupan InScope. Sehingga untuk pembuatan ERP-nya sendiri, kami akan memberikan kesempatan dan kebebasan kepada Tesla untuk memilih vendor terkait untuk membuat sistem ERP yang disesuaikan dan sesuai dengan profesi maupun keahlian mereka. Sehingga pada akhirnya ini akan memberikan sistem ERP yang mutakhir untuk Tesla dan memberikan Tesla sebuah eksistensi yang lebih dan bisa bertahan di industri otomotif dan industri teknologi. Terutama untuk Tesla yang saat ini beritanya mereka ingin mengembangkan lebih jauh selain dari otomotif, sehingga dengan mereka mengintegrasikan ini semakin merepresentasikan seperti apa mereka sangat maju dan melek terhadap teknologi yang pada akhirnya bisa membuat mereka semakin dikenal melalui teknologinya. Baik,
Berikutnya di sini ada urgensi dan tanggal penyelesaian yang diinginkan. Tentunya dalam sebuah upaya untuk merubah suatu hal, kita memerlukan apa sih urgensinya. Di sini saya dan tim saya mengatakan bahwa urgensi Tesla adalah representasi dari Tesla sebagai sebuah perusahaan yang basisnya adalah teknologi terdepan. Teknologi masa depan ini masih kurang, karena mereka masih menggunakan sistem ERP yang biasa. Sehingga dengan menggunakan sistem ERP yang kemudian terintegrasi dengan AI, ini akan menjadi suatu hal yang memberikan Tesla eksistensi yang kuat dan merepresentasikan dengan lebih maksimal seperti apa mereka dianggap sebagai sebuah perusahaan yang benar-benar full of technology, perusahaan yang benar-benar berasal dari masa depan dan mempercepat perubahan. Kemudian ini juga didasarkan kepada berbagai faktor, termasuk ukuran dan kompleksitas proyek Tesla. Kita tahu saat ini Tesla sendiri sangat kompleks dan melakukan ekspansi besar-besaran secara terus-menerus, sehingga ini menjadi satu hal yang benar-benar dibutuhkan. Kemudian, untuk terkait dengan tanggal penyelesaian atau waktu penyelesaian. Terkait dengan masa ERP, biasanya sebuah perusahaan dapat menyelesaikan program ERP mereka dalam kurun waktu 12 hingga 24 bulan, tergantung dari kompleksitas yang ada. Tentunya di sini kita perlu sadar dan paham seperti apa Tesla sendiri merupakan perusahaan yang sangat besar dan kompleks. Tentunya di sini keberadaan dari proyek mereka juga harus disesuaikan waktunya, termasuk untuk penyelesaiannya. Tidak ada waktu pasti antara 12 sampai 24 bulan, tergantung dari seperti apa pihak Tesla bisa bersifat kooperatif dalam memberikan informasi dan memberikan koordinasi yang baik dengan tim. Kemudian ada elemen eksternal dan internal. Di sini saya akan membahas yang pertama adalah elemen internal. Terdapat sebuah poin yang bisa saya katakan terkait dengan elemen internal ini adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri Tesla itu sendiri. Di mana ini adalah data ataupun informasi. Kita tahu basis data adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan. Sehingga pada akhirnya dengan data-data ini dapat diproses suatu hal yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan berdasar data tersebut. Dengan data seperti data manajemen, data penjualan, inventaris, dan sebagainya, ini akan membuat pengembangan sistem ERP ini disesuaikan dengan kebutuhan data, dan seperti apa sistem ini akan memuat data-data tersebut dengan lebih baik. Sehingga ketika Tesla ingin menciptakan inovasi yang baik dan efisien serta efektif untuk lebih mutakhir dalam merepresentasikan mereka serta meningkatkan bisnis mereka, di sini mereka harus bekerja sama dalam upaya memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem tersebut yang bersifat internal. Kemudian ada juga elemen penentu eksternal, di mana dalam hal ini Tesla perlu bekerja sama dengan vendor atau mitra teknologi yang menyediakan solusi atau platform ERP, serta konsultan atau ahli eksternal yang dapat memberikan panduan atau pelatihan. Di sini basisnya adalah seperti ini. Ketika suatu ERP atau sistem dibentuk pada sebuah perusahaan, maka tidak bisa serta-merta langsung saja dibuat seperti itu. Kita harus membutuhkan bantuan ahli. Dalam hal ini Tesla bisa mencari vendor. Elemen ini juga berhubungan dan sangat penting dan krusial tentunya. Karena ketika salah memilih vendor, maka sistem yang sudah dirancang sedemikian rupa itu akan gagal. Mengapa? Karena pada akhirnya keberhasilan dari pembentukan sistem tersebut bergantung pada vendor. Setelah itu, setelah sistem selesai, ini juga diperlukan adanya pelatihan. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa pelatihan pada karyawan dan sebagainya dibutuhkan sebagai elemen eksternal dari pembuatan ERP. Karena keberhasilan dari sebuah pembuatan sistem tidak hanya dari internal, namun juga dari eksternal. Agar keduanya saling berkombinasi atau memberikan kontribusi masing-masing yang pada akhirnya menciptakan sebuah sistem yang mutakhir. Baik, selanjutnya silakan dilanjutkan. Kemudian adalah kita masuk ke dalam perubahan proses bisnis utama dari Tesla. Nah, implementasi sistem manajemen layanan pelanggan terpadu di Tesla melibatkan langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama ini yaitu identifikasi dan analisis kebutuhan pelanggan yang dilakukan melalui survei untuk memahami harapan dan area yang perlu perbaikan. Kemudian data pelanggan ini diintegrasikan dari berbagai sistem yang ada untuk memberikan akses informasi yang lengkap kepada tim layanan pelanggan Tesla. Nah, kemudian peningkatan sistem pelacakan tiket membantu memonitor permintaan layanan. Sementara pengembangan basis pengetahuan pelanggan memastikan solusi cepat dan akurat. Karyawan mendapatkan pelatihan dalam penggunaan sistem baru dan kemampuan layanan pelanggan. Nah, proses pelayanan ini dianalisis dan disempurnakan untuk efisiensi yang lebih baik. Kinerja diukur melalui metrik yang sesuai dan umpan balik pelanggan yang diperoleh secara teratur. Nah, integrasi berbagai saluran komunikasi pelanggan dan peningkatan sistem analis data digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan layanan. Monitoring dan evaluasi terus-menerus diterapkan untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dari Tesla. Next. Kemudian untuk menghubungi pelanggan Tesla terkait sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, terintegrasi dengan AI dan teknologi terbaru, nah ada beberapa langkah. Yang pertama, itu membuka situs resmi Tesla, itu tesla.com. Kemudian setelah terbuka,
kita tinggal klik logo Help Center yang berada di sebelah layar bawah kanan. Kemudian kita pilih topik layanan yang relevan dari berbagai pilihan yang muncul, dan kita akan mengisi data-data yang diminta oleh sistem, seperti nama, email, nomor telepon, dan deskripsi masalah atau pertanyaan. Kemudian setelah semua data terisi, klik tombol kirim untuk mengirimkan formulir tersebut. Kemudian setelah formulir terkirim, kita tinggal menunggu konfirmasi dari pihak Tesla. Pihak Tesla akan menghubungi kita melalui email atau telepon yang kita telah cantumkan melalui formulir tadi, dan memberikan informasi lebih lanjut. Langkah-langkah ini memastikan Anda mendapatkan bantuan yang tepat dan cepat terkait topik ERP yang terintegrasi dengan AI dari Tesla. Next. Nah, kemudian ada kebutuhan kinerja sistem ERP di Tesla. Yang pertama ada throughput system. Apa itu throughput system? Throughput system itu adalah suatu sistem yang mengukur seberapa efisien suatu organisasi berjalan dalam menghasilkan output dalam periode waktu tertentu. Kemudian ada waktu respons, yaitu respons real time yang mempunyai waktu transaksi kritis kurang dari 2 detik. Kemudian skalabilitas atau sistem yang harus mendukung peningkatan kapasitas horizontal dan vertikal tanpa penurunan kinerja. Kemudian akurasi data, yaitu mekanisme otomatis untuk memastikan integritas data real time. Kemudian keandalan dan waktu aktif, yaitu waktu aktif minimal 99,9% dengan redundansi untuk operasi berkelanjutan. Kemudian kemampuan integrasi antarmuka API atau disingkat sebagai Application Programming Interface. Nah, API ini adalah antarmuka pemrograman aplikasi yang digunakan untuk menghubungkan dan mengintegrasikan aplikasi atau sistem yang berbeda. Nah, antarmuka API ini kuat untuk integrasi dengan teknologi AI dan aplikasi lainnya. Kemudian ada juga detail tambahan. Yang pertama adalah evaluasi kinerja berkelanjutan, kemudian optimasi kinerja seperti keyking, kompresi data, optimasi proses, kemudian ada penanganan beban puncak atau dinamis menyesuaikan sumber daya, kemudian penjaminan kualitas yaitu pengujian beban dan stres sebelum implementasi, kemudian ada dokumentasi dan pelaporan atau panduan pelaporan dan kinerja lengkap. Nah, dengan memenuhi kebutuhan ini, maka itu akan memastikan ERP mendukung operasi Tesla yang efisien, andal, dan dapat dilaksanakan, dan memberikan keunggulan kompetitif di industri otomotif di mana Tesla bersaing. Kemudian saya serahkan kepada presenter selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kebutuhan antarmuka atau interface requirements. Kebutuhan antarmuka di sini tuh memastikan bahwa sistem ERP dapat berinteraksi dengan pengguna dan sistem lain dengan mudah dan efisien. Selain itu, sistem ERP harus memiliki antarmuka yang intuitif dan ramah pengguna sehingga memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan tugas dengan minimal pelatihan. Selain itu, desain juga harus responsif dan mendukung aksesibilitas mobile untuk iOS dan Android. Selain itu juga integrasi API yang kuat diperlukan untuk pertukaran data yang lancar dengan sistem lain, sehingga mendukung berbagai format data dan protokol. Antarmuka juga harus dapat disesuaikan untuk kebutuhan spesifik pengguna, menyediakan alat kustomisasi tampilan dan fungsionalitas. Selain itu juga keamanan antarmuka juga harus mencakup autentikasi multifaktor, kontrol akses berbasis peran, dan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif. Selanjutnya kita masuk ke keberlanjutan operasional atau operational sustainability. Di sini, keberlanjutan operasional itu memastikan sistem ERP mendukung tujuan jangka panjang Tesla tanpa mengorbankan tanggung jawab lingkungan, ekonomi, dan sosial. Selain itu, sistem juga harus dirancang untuk efisiensi energi, sehingga menggunakan perangkat keras bersertifikasi Energy Star dan proses perangkat lunak yang dioptimalkan. Selain itu, optimasi sumber daya penting untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan pemanfaatan melalui alat perencanaan canggih. Sistem ERP juga harus mendukung kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan menghasilkan laporan otomatis sesuai regulasi. Selain itu, manajemen siklus hidup produk dan keberlanjutan rantai pasokan harus didukung untuk memantau praktik keberlanjutan dan mengaudit pemasok secara berkala. Next. Selanjutnya, kebutuhan keamanan
dan ketersediaan atau security and availability requirements. Kebutuhan keamanan sistem ERP sangat penting untuk melindungi data sensitif, sehingga semua data harus dienkripsi menggunakan AES 256 dan protokol TLS, dengan kontrol akses berbasis peran untuk membatasi akses informasi. Jejak audit yang terperinci harus dipertahankan untuk memastikan akuntabilitas dan sistem harus mematuhi standar seperti ISO 27001 dan GDPR. Ketersediaan sistem mencakup waktu aktif minimal 99,9% dengan strategi cadangan dan pemulihan bencana untuk mengurangi waktu henti. Selain itu, pemeliharaan dan pembaruan harus direncanakan tanpa mengganggu layanan, didukung oleh pemantauan real-time dan alarm untuk mendeteksi masalah kinerja. Selain itu, cadangan data harian dan pemulihan cepat sangat penting untuk menjaga integritas data. Next. Oke, terakhir kita masuk ke kesimpulan dan saran. Jadi, implementasi sistem ERP di Tesla adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Sistem harus mampu menangani volume data besar, menyediakan antarmuka yang intuitif, dan mendukung integrasi mobile. Keberlanjutan operasional harus mencakup efisiensi energi dan manajemen siklus hidup produk. Selain itu, infrastruktur perangkat keras yang andal, lisensi perangkat lunak yang memadai, dan tim terlatih sangat penting. Selain itu, keamanan data melalui enkripsi, kontrol akses, dan jejak audit harus dipastikan. Kepatuhan terhadap peraturan legal dan standar industri serta lokalisasi, pelaporan, dan pengalaman pengguna yang positif adalah elemen penting lainnya. Tesla harus memilih vendor ERP yang tepat, menginvestasikan dalam pelatihan, melakukan uji coba ekstensif, dan mengelola perubahan dengan hati-hati untuk memastikan keberhasilan implementasi ERP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Nah, Terima kasih, Bu. nanti aku cut. Tadi menit 56 ada jeda. Iya, yang gue punya tolong di-cut ya. Oke. Thank you. Ada banyak tadi yang Ntar tolong edit ya guys. Siapa yang edit? Lah yang upload siapa? Deres. Oh, ya. Yok, silakan Yok. Oke. Aku aja deh. Ya udah. Ntar uploadnya di-publish aja guys. Tapi kalau bisa Siapa yang end stop. tadi recordingnya? Oke, belum. Belum. Gue end ya recordingnya ya. Oke. Iya ya. Ini otomatis ke share atau enggak? Langsung ke share kok di komen.